حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang berkenan hadir malam hari ini, puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Senin minggu keempat, kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama belajar mengkaji daripada satu fan ilmu. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang disampaikan nanti dalam kitab yang akan disampaikan bermanfaat dan tentunya bisa memberikan faidah dalam kehidupan kita, terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kita sampaikan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, juga pengikutnya, insyaallah sampai kepada kita sehingga mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hoknya kegedean nih. Kecilin aja. Sebelumnya mohon maaf ya, lahir batin. Seharusnya saya ngisi di malam minggu kemarin, malam Senin minggu ketiga kemarin ya. Berhubung hujannya deras banget, saya sudah siap mau berangkat itu. Motornya sudah saya parkirin, udah mau berangkat, hujannya Masya Allah ya. Angin kencang, saya dilengkap. Hujannya juga deras banget, yang tidak memungkinkan saya berangkat. Akhirnya saya batal dan minta izin ditukar. Jadi ya, kalaupun bisa saya nanti ngisi di malam minggu 4, kata saya. Kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan nanti kalaupun menjadi rutinitas, mungkin ketemu sebulan sekali, saya akan mengkaji Sulam Taufik ya, kitab Sulam Taufik, yang mana kitab ini ada 3 fan ya, kitab yang nggak terlalu tebal, ada 3 fan, dan ilmu yang wajib kita pelajari di awal ya, itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, itu ilmu yang untuk mendandani akidah. Kemudian yang kedua ilmu tasawuf, ilmu yang mendandani akhlak. Dan yang ketiga ilmu fikih, yang mendandani ibadah. Itu 3 ilmu pokok yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Selain daripada itu juga ilmu-ilmu lain juga patut kita pelajari, cuman itu yang pokok ini. Nah, yang 3 ini ada di dalam kitab
Sulamut Taufik. Jadi nanti di dalamnya ada kaitannya dengan tauhid, kemudian tasawuf juga ada fikih. Cuman fikihnya tidak terlalu banyak, mungkin hal-hal yang perlu dan istilahnya ilmu-ilmu yang sering kita pakai dalam ibadah seperti sholat gitu ya. Nanti ada di kitab ini. Dan kitab ini pengarang daripada kitab Sulamut Taufik Syekh Muhammad Nawawi, kemudian Hasyiahnya matan Sulamut Taufik ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ya, apa nanti yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan, juga bisa membimbing kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita akan membacakan Al-Fatihah untuk musannif kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita mengirimkan suratul Fatihah salah satu daripada ziarah kita kepada ulama pengarang kitab itu dengan cara membacakan suratul Fatihah sebelum kita kaji kitabnya. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ali baitihi wa ila hadratil Syekh Muhammad Nawawi wa ila hadratil Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Hashim Abad. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi juga Maha Penyayang. Ini makna Ar-Rahman dalam makna yang terkandung dalam lafaz Ar-Rahman ini. Kalau kita bahasakan secara mendalam, Ar-Rahman ini memberikan nikmat. Ar-Rahman Maha Pengasihnya Allah memberikan nikmat yang banyak. Ar-Rahimi nikmat yang sedikit. Nikmat yang banyak ini artinya nikmat yang Allah berikan di dunia bagi orang banyak. Dari nikmat yang Allah berikan di dunia. Sedangkan Ar-Rahimi nikmat yang sedikit, banyak tapi kepada orangnya sedikit, maksudnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kenapa sedikit? Karena nikmatnya yang diberikan hanya di akhirat. Sehingga yang mendapat nikmat ini adalah orang-orang terpilih, yaitu kebahagiaan akhirat. Ya. Hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah ridhoi mendapatkan nikmat di akhirat. Jadi kalau hitungannya 100%, yang banyak itu diberikan kepada orang sedikit. Dari 10%-nya Allah bagikan di dunia, nikmat itu kepada orang banyak. Kemudian 90%-nya Allah berikan di akhirat. 90% yang banyak ini diberikan kepada orang yang sedikit. Jadi mudah-mudahan kita diantaranya mendapatkan kedua-duanya. Rahmannya Allah dapat, Rahimnya Allah juga dapat. Itu yang menjadi harapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bacakan nas-nasnya ya, supaya mendapat keberkahan. Alhamdu, segala puji lillahi adalah milik Allah Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam.
Kalau hamdun, kalau alhamdu ini pujian itu ada 4. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, kemudian pujian makhluk kepada makhluk, pujian Allah, pujian kita kepada Allah, kepada makhluk kepada Allah, kemudian makhluk kepada makhluk, dan makhluk kepada Allah, Allah kepada makhluk. Ini pujian Rabbil Alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, bahwa tiada Tuhan selain Allah, illallahu, kecuali hanya Allah. Kalau mendobit atau memaknai illallahu, maknanya ini hanya, kecuali hanya Allah. Tidak kecuali Allah, tapi kecuali hanya Allah. Itu lebih mengkhususkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang disembah. Wahdahu la syarikalah, Maha Esa Allah, tidak ada yang menyerupai baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Ini kalimat hamba juga nih, perlu kita pahami maknanya, bahwa kalau Nabi ini pantas gak disebut hamba, Pak? Pantas ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di surat Al-Isra ayat 1 itu kan, subhanalladzi asra bi'abdi, kalimatnya hamba. Kalimat hamba ini dipantaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, satu, beliau ini terjaga daripada maksiat dan dosa. Nabi Muhammad ini disebut hamba Allah karena makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau kita mah jauh. Kalau untuk kategori atau tingkatan kita manusia biasa, kalau untuk disebut hamba ini jauh. Kenapa? Karena perbandingannya dengan Rasul. Kalau kita disebut hamba, berarti kita sudah tidak pernah meninggalkan perintah Allah, tidak pernah mengerjakan larangan Allah. Ya. Dan sering ada orang nanti ketika memberikan infak atau sedekah misalnya, ya, itu ditulis hamba Allah. Nah, ini perlu pemahaman yang mendalam bahwa hamba Allah ini, kalau kita masih jauh dengan kalimat itu, ya, karena tidak sepenuhnya kita melaksanakan perintah Allah dan tidak sepenuhnya kita menjauhi larangan Allah. Bahkan bisa jadi sebaliknya, ya. Nah, karena manusia ini, kita ini yazid wala yanqus, ya. Terkadang iman kita naik, bahkan terkadang turun. Jadi, tapi kebanyakannya turun. Naiknya pada setahun sekali mungkin, bulan Ramadan, ya. Nah, ini iman kita naik terus di bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa kadang, ya, kalau saat kita kelelahan, waktunya harus sholat, ya, ini saya, ya, kadang lelah, mau sholat berjamaah itu ada aja, ya, alasannya, ya. Saya nggak ngomongin orang saya. Nah, ini manusia biasa, ya. Kalau bulan Ramadan kan kita sudah rasakan bagaimana nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Bahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ini jadi mending saat kita bersedekah nggak apa-apa disebutin namanya, ditulis aja namanya dari Bapak Anu bin Anu. Niatnya bukan karena ria pengen disebutin namanya, tapi karena untuk memotivasi jamaah yang lain supaya ikut juga bersedekah.
Kemudian wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, dan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan kepada para tabi'in atau pengikutnya. Nah, di dalam muqaddimah ini ya, kita sudah disebutkan oleh musannif pengarang kitab tabi'in, pengikut Nabi. Ya. Cuman pengikutnya sudah generasi kurun abad berapa ini kita pengikut Nabi. Tapi mudah-mudahan tetap istiqomah dan setia. Amma ba'du. Adapun setelah membaca basmalah, alhamdulillah, dan sholawat salam kepada Nabi, fahadza juz'un, maka ini adalah sebuah juz latifun yang lembut, yassarahullahu ta'ala, yang semoga Allah memberikan kemudahan, fima yajibu ta'allumuhu, di dalam perkara yang wajib kita pelajari, wa ta'limuhu, dan kita ajarkan kembali, wal amalu bih, dan mengamalkannya. Jadi disebutkan musannif bahwa kitab ini memang kitab yang tipis, ya. Tipis, juz yang kecil. Tetapi di dalam kitab yang kecil atau tipis ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban yang nanti disampaikan dalam kitab ini bisa kita kerjakan. Kita bisa pahami, kita bisa ajarkan kembali, dan kita bisa mengamalkannya. Lil khasi wal ami, bagi orang yang pintar ataupun yang di bawah kepintaran, atau ya, karena manusia itu nggak ada yang bodoh, ya. Yang orang yang betah sama kebodohan itu ya orang yang tidak mau ikut taklim gitu, tidak ikut kajian, karena dia betah dalam kebodohan. Naudzubillah. Wal wajibu ma wa'adallah fa'ilahu bisawab. Adapun yang wajib, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab, adalah perkara yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengerjakannya dengan pahala. Jadi kita tahu bahwa hukum dalam syariat Islam itu diantara yang 5 adalah wajib. Wajib ini sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengerjakan maka mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan mendapatkan dosa. Ini wajib. Wa tawa'ada tarikahu bil 'iqabi, dan mengancam Allah pada orang yang meninggalkannya dengan siksaan. Wasammaituhu sulamut taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq, dan aku namai, kata musannif kitab ini adalah sulamut taufiq. Sulam itu artinya tangga, taufik adalah ya taufik. Taufik ini bisa diartikan hidayah dan petunjuk, ya. Taufik, jadi kitab ini adalah kitab yang mana bisa menjadi wasilah, tangga menuju cinta kepada Allah, ya. Mahabbatullahi ala tahqiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tapi cintanya bukan hanya cinta biasa, cinta yang sebenar-benarnya, tahqiq, ya, dengan kenyataannya. As'alullahal karim, aku meminta kepada Allah, ayyaj'ala zalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa muhibban lil qarbi, bahwa semoga Allah menjadikan, ya, daripada kitab yang dinamakan Sulamut Taufik ini, minhu dari Allah, walahu karena Allah, ya, wa fihi dan kepada Allah, wa ilaihi dan kembali kepada Allah, wa muhibban lil qarbi dan memastikan kecintaan untuk mendekat kepada Allah, wa zulfa ladaihi wa ayyufaqa, dan semoga Allah memberikan nikmat kepada orang man waqafa alaihi lil amali
bimaqtadahu summa taraki bitaradudi bin nawafili liyajuju hubbuhu wa walahu. Ya, intinya kitab ini ada harapan dari musannif untuk kita semua yang mengkajinya ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa lebih cinta, lebih dekat dengan Allah taala daripada yang disampaikan dalam kitab ini, untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkannya tentunya hal-hal yang wajib dari Allah, yang sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam muqaddimah ini ada harapan yang tinggi, ada harapan yang terbaik dari musannif atau pengarangnya untuk kita, supaya betul-betul bisa menjadikan kitab Sulamul Taufik ini menjadi tangga, menjadi pelantara untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa-apa yang terkandung dalam kitab yang tipis ini. Nah, kita masuk ke pasal yang pertama. Faslun yajibu ala kafatil mukallifina ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala ad-dawami wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkami fama yajibu alaihi wa i'tiqadihi muta'alliqan wan nutqu bihi fil hali. Pasal yang pertama disampaikan oleh musannif, wajib hukumnya kepada seluruh orang yang mukallaf. Mukallaf ini orang yang sudah terbebani oleh perintah Allah. Dengan nanti dilihat daripada tanda atau ciri-ciri orang yang sudah mukallaf ini adalah orang yang sudah baligh. Kalau balik nanti tanda atau cirinya ada di kajian kitab fikih. Ciri-ciri balik itu ada berapa? Itu termasuk orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani dengan perintah Allah. Kalau dia melaksanakan perintah Allah, maka baginya pahala. Kalau dia meninggalkan perintah Allah, baginya iqab atau siksaan. Kewajiban apa? Ad-dukhulu fi dinil Islam. Kewajiban masuk di dalam agama Islam. Masuknya di dalam agama Islam ini was-subutu, dan kewajiban menetap fihi di dalam Islam. Alad dawami, dengan menetap dengan selama-lamanya. Nah, ya. Kalau dalam Al-Quran ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib dia dalam keimanannya, dalam keislamannya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sudah kita maklumi tentang hukum wajib ini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat daripada kalimat wajib, kita akan semakin terdorong oleh sesuatu amal-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Begitupun ketika ada larangan Allah, kita akan punya rem, punya rem atau penghalang buat kita ini meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan kebablasan ketika kita melaksanakan dosa, mengerjakan satu dosa. Kita ingat bahwa kita ini punya kewajiban untuk mengerjakan ketaatan perintah, dan untuk meninggalkan kewajiban ini, meninggalkan larangan ini kewajiban. Dengan itulah ihdinas siratal mustaqim,
yang sering kita baca dalam suratul Fatihah. Ya, setiap kita membaca suratul Fatihah ini minta kepada Allah ini ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Nah, nikmatnya ini bukan nikmat sekedar materi, justru lebih daripada itu adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat bisa melaksanakan perintah, nikmat bisa menjauhkan larangan. Jadi fi dinil islami, kewajiban kita mengerjakan suatu amalan dalam Islam, dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dalam Islam ini, dari mulai kita tidur sampai tidur kembali, tidur, bangun, kemudian mengerjakan aktivitas, kemudian istirahat, tidur kembali, itu diatur dalam Islam. Dalam syariat Islam diatur. Itulah yang dimaksudkan tidukhulul islami kafah. Kafah di dalam keislamannya. Kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW berupa doa. Maka indahnya dalam Islam ini, setiap kali kita mengerjakan aktivitas itu ada doanya. Bahkan selain doa, kita wajib untuk memperbaharui niat di segala aktivitas. Supaya apa? Supaya betul-betul apa yang kita kerjakan ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksudkan dengan as-subut, menetap dalam keislamannya. Kalau hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita istiqomah, kita mengerjakan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, kemudian besoknya kita lalai, besoknya ngerjain lagi, besoknya kita lalai, berarti belum subut dalam keislamannya, belum menetap dalam keislamannya. Memang ini suatu keharusan dalam keislaman kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ahkami, daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah kan satu wajib, kemudian kedua haram, kemudian apa lagi? Sunnah, makruh, mubah. Nah, ini 5 hukum dalam syariat Islam yang kita mesti pahami. Fama yajibu alaihi wa'tiqadihi mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran illa fa fis salati asyhadatan wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata musannif, fama yajibu alaihi, kewajiban di dalam keislaman suatu seseorang ini dengan cara wa'tiqadihi, mengiktikadkan dalam hatinya, mutlaqan, dengan kemutlakannya, wan nutqu bihi. Kita ini kan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadi bil qalbi, iktikad di dalam hati, warkanu wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 3 langkah ini harus senantiasa kita kerjakan, kita lalui. Lisan, kita iman mengucapkan syahadat misalnya. Dan ini kalau kita mengerjakan kewajiban kita, misalnya sholat, syahadat kan ada dalam sholat. Setiap kali kita sholat itu mengucapkan syahadat. Ini sholat dalam syahadat atau keimanan kita dengan bukti dengan lisan, an-nutqu. Kemudian yang kedua, iktikad dalam hati. Kalau iktikad dalam hati, kemudian sholat kita mengerjakan
mengucapkan syahadat ini, keimanan, keislaman kita dengan lisan, tetapi tidak wal amalu bil arkan. Tidak amalu bil arkan, tidak mengerjakan dengan amalan-amalan. Kan banyak orang seperti ini, ngaku iman, tetapi ketika ada perintah sholat, tidak sholat. Mengaku iman, sudah syahadat, di dalam hatinya ini sudah i'tikad bahwa saya iman, percaya sama Allah. Tetapi tidak saat ada perintah puasa, tidak ngerjain puasa. Ya, berarti ini belum dukhul kafah was subut. Belum masuk dalam Islam secara kafah atau keseluruhan dalam dirinya. Kemudian ingkana wan nutku bihi wal halu ingkana kafiron wa illa fa bis salati. Kemudian jika ada seseorang kafir, ya, atau kafir ini menolak daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga, maka wajib baginya untuk bersyahadat kembali. Ini kan bahasa menolak ini bisa jadi datang melalui lisan, bisa jadi datang melalui i'tikad atau hati, bisa juga dengan perbuatan, keluar atau yang kita sebut murtad, keluar dari keislaman. Maka bagi mereka yang seperti itu, ya, mengucapkan syahadat kembali. Wa illa, tapi kalau tidak seperti itu, syahadat kita ucapkan di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini jadi pasal yang pertama ini yang kita pahami bahwa musannif mengajarkan, memahamkan kepada kita agar senantiasa kita ini dalam keislaman tidak separuh-separuh. Artinya harus subut, harus menetap dalam keislaman kita, baik itu perintah Allah yang wajib atau yang sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dari asar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu datangnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Affan. Ya. Nasihat-nasihat yang baik dari sahabat-sahabat ini juga merupakan daripada asar sahabat dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disampaikan oleh para sahabat ini itu adalah satu, bisa jadi para sahabat ini melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat sahabat melakukan satu amalan, kemudian Nabi ini tidak mengiyakan atau juga tidak melarang. Ya. Ini juga asar para sahabat yang bisa kita ikuti selama itu kebaikan. Ya, itu nasihat-nasihat ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Asal sahabat itu banyak di sana. Ya, apa yang disampaikan dari Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian banyak sahabat-sahabat lain juga selain asar dari 4 sahabat yang inti ini, menyampaikan kebaikan-kebaikan daripada nasihat yang terkandung dalam kitab tersebut. Kemudian saya padukan dengan kita sebagai manusia dalam keislaman, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu statement daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa kita padukan dengan pemahaman saat kita dalam keislaman. Maka menurut beliau ini ada 4 kriteria manusia yang beliau sampaikan dalam kitabnya. Yang pertama ini disampaikan dalam kitab yang tadi saya sampaikan, Nasaihul Ibad. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa al-'asi al-'abi.
manusia yang tidak ada lisan dan tidak ada hati, wahwal asi, dan dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la lisana lahu, tidak ada lisan baginya ini, dia tidak, baginya seorang manusia seperti ini tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wala qalbah, dan tidak meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang pertama. Artinya manusia ini manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya ya, manusia zaman dahulu yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa? Contohnya ada Firaun ya, pada masa zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada juga siapa yang durhaka kepada Allah banyak ya. Sa'labah yang tadinya dia sering sholat berjamaah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering sholat, akhirnya diberikan kekayaan, diberikan harta benda kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal sholat berjamaahnya, akhirnya ya jadi kafir, naudzubillah. Nah, ini tipe orang yang tidak ada lisan, tidak ada hati ya. Kemudian yang kedua, rajulun lahu lisan bila qalbin wa yantiqu bil hikmati wa la ya'malu biha yad'un nasa ila Allah wa huwa yafirru minhu. Orang seperti ini punya lisan tapi tidak punya hati. Ini seringkali kita juga mungkin bisa jadi pernah mengalami, tidak punya lisan tapi tidak punya hati. Nah, ini juga mungkin kita yang sering menyampaikan kebaikan, tentunya kita mencontoh daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu menyampaikan satu amalan atau satu kebaikan, sebelum beliau menyampaikan, beliau lakonin dulu. Ya, beliau lakonin dulu baru disampaikan. Contoh seperti kita ngajak orang berjamaah sholat, sebelum kita menyampaikan, Nabi kerjain dulu ya. Dia punya lisan, kemudian sebaliknya daripada itu, saat kita menyampaikan kebaikan itu tetapi dirinya tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan, ini punya lisan tadi tidak punya hati. Tapi ada keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita menyampaikan kebaikan walaupun tidak ada orang yang mengikutinya, kita tetap mendapatkan pahala daripada menyampaikan kebaikan tersebut ya. Kalaupun belum kita bisa melaksanakan kebaikan itu, setidaknya setelah kita menyampaikannya kita terdorong untuk melaksanakannya ya. Pasti orang yang seperti ini ketika menyampaikan satu kebaikan kemudian dirinya belum melakukan itu, setidaknya kalau sering dia lakukan seperti ini, lama kelamaan dirinya juga mendapatkan hidayah, petunjuk untuk diberikan kemudahan, keringanan melakukan hal yang dia sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisan wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu ghawaila mukhalaqan nas wa syu'mil kalami wa huwa waliyullahi ta'ala mahfudun fi sadrillah ta'ala. Yang ketiga, tipe manusia yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Ini golongan daripada waliullah. Kemudian karena mereka ini yang dimaksud tidak memiliki lisan karena tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak bicara, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga, menyembunyikan daripada khalayak manusia.
Kan biasanya kalau kita ada seorang waliullah itu tidak diketahui oleh orang banyak. Bahkan kelakuannya ini kadangkala tidak masuk akal kalau ada di zaman sekarang yang diyakini, yang mengetahui atau mukasyafah terhadap orang tersebut bahwa beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diketahui oleh khalayak orang banyak karena memang Allah sembunyikan. Ya. Ini contoh seperti yang di Indramayu itu ada Mbah Panani. Ya, Mbah Panani itu nanti lihat di ini salah satu waliullah, dan sekarang juga ada salah satu habaib itu kalau beliau mengunjungi satu undangan pengajian itu terkadang tidak memakai baju, Pak. Dia hanya pakai sarung aja. Kalau peci dia pakai. Ada kalanya orang-orang yang memang dipilih Allah merupakan waliullah ini di zaman sekarang, saat zahirnya muncul ada kelihatan, ini terkadang jauh daripada logika manusia. Kalau kita orang biasa mungkin bisa jadi ya, menganggap mereka itu yang padahal mereka waliullah, bisa jadi kita anggap orang yang tak wara. Mbah Panani ini saya dulu tahu dari Ustadz Garing lah, tahu nggak? Ya. Itu ceritanya beliau ini pernah diundang ke rumahnya. Saat tiba itu sudah banyak orang di sana yang ingin bertemu. Beliau ini ada di kamarnya, pintunya terbuka. Kemudian beliau Ustadz Garing ini datang. Setelah datang ada yang nyambut. Apa yang disampaikan oleh orang yang menyambut ini? Antum sudah ditunggu oleh Mbah. Saat tiba itu di dekat kamar itu udah ngantri orang itu. Udah ngantri pengen bertemu. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak lihat di situ ada Mbah Panani. Dilihatnya nggak ada orang. Tapi saat beliau nih Ustadz Garing ini tiba di sana, beliau bisa lihat. Dan seketika itu juga dipanggil oleh Mbah Panani, disuruh masuk. Akhirnya masuk. Mereka kan heran, Mbak. Oh, nggak ada orang, dia masuk aja. Nah, ini satu keajaiban ya, karena memang waliullah ini diberikan kelebihan. Waktu orang kita dengan waliullah itu kan beda. Kalau misalnya kita saat ini maghrib misalnya, bisa jadi di waktu wali-wali Allah itu belum maghrib, karena perputarannya bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Nah kemudian gambarannya nanti bapak-bapak sekalian bisa dilihat di YouTube ini, sudah ada juga yang nge-share, yang bikin pernyataan. Rambutnya ini panjang, Bang. Rambut panjang.